Kita harus jadi pemenang. Makanya vokasi ini perlu diperbanyak di Indonesia ini. Kekuatan potensial yang harus didorong. Apa itu soft skill yang harus didorong? Adalah nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai bela negara, itu yang harus ditanamkan di situ. Nah, ini yang perlu disadari oleh para orang tua, bahwa kita sudah punya standar pelatihan, yang mana pelatihan itu tentunya akan membawa perubahan karakter, ya, perubahan mindset. Nah, itu supaya betul-betul anak-anak ini mencintai negaranya, sadar berbangsa juga, cinta pada Pancasila. Ya. Izin Pak Sungkono, saya buka masker Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya juga kedatangan tamu, seorang Jenderal Bintang 2. Lengkapnya adalah Bapak Marsikal Muda TNI Dr. Sungkono SE MSI. Ya. Beliau adalah sekarang menjabat Deputi Pengembangan Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Selamat datang Pak Sungkono di Politeknik Negeri Malang. Terima kasih Pak Sinar. Ya. Salam sehat selalu Pak. Alhamdulillah Pak Sungkono, senang ini bisa berbincang-bincang dengan panjenengan. Iya betul Pak. Pak Sungkono ini kan termasuk salah satu putra Arema ya. Iya. Nah, tentunya kan sudah banyak tahu ya tentang cerita Polinema itu. Betul Pak. Kira-kira apa yang bisa Pak Sungkono ceritakan itu kaitannya yang panjenengan tahu tentang ya sedikit banyak tentang Polinema lah Pak. Iya betul Pak. Memang Polinema ini politeknik dari Brawijaya dulu kan. Iya. Berdiri dan bagus. Memang itu sangat visioner menurut saya. Ya. Apalagi dengan Pak Menteri sekarang, Mas Menteri sekarang itu. Ya. Pak Nadiem itu, bahwa kita memang perlu perguruan tinggi yang perbanyak yang vokasi. Ya, siap. Supaya apa? Aplikasi terhadap ilmu pengetahuan itu bisa langsung diterapkan untuk peningkatan ekonomi dan sebagainya itu. Dengan industri juga. Nah, ini yang kami rasakan bahwa Polinema ini memang betul-betul sesuai dengan kemajuan zaman yang sekarang terjadi ini. Kita tahu dengan adanya revolusi industri 4.0, tentunya ini harus betul-betul disikapi dengan Polinema ini ya, untuk bisa segera adaptasi dengan teknologi yang ada. Karena dampak dari revolusi industri 4.0 ini tentunya kan peradaban akan berubah. Sehingga peradaban muncullah dari Jepang, termasuk Cina, peradaban 5.0. Siap. Yang mana di situ adalah mengintegrasikan antara dunia maya dan dunia nyata. Ya, dunia nyata yang ditopang oleh teknologi artificial intelligence, kemudian teknologi big data, kemudian teknologi robotik. Ini tentunya akan merubah cara hidup manusia ini. Nah, inilah harus didorong bagaimana Polinema ini menjadi leading sector gitu ya, leading sector. Jadi sangat menurut saya sangat strategis sekali perguruan tinggi ini, terutama terkait dengan kepentingan untuk proses pendidikan sekarang ini. Artinya bukan hanya kepentingan kuliah terus bekerja, tapi ada lebih kepentingan yang lebih besar. Betul, lebih besar lagi, lebih besar lagi, karena kita lihat bangsa dan negara mungkin ya. Sangat betul Pak. Kita melihat bahwa ancaman ini sangat luar biasa. Ancaman sangat multidimensional. Apalagi terkait dengan ancaman VUCA itu Pak ya. Itu perubahan yang sangat cepat, yang tidak menentu, ambigu dan sebagainya. Ini kan betul-betul nih ancaman yang istilahnya ada di depan kita. Tentunya bagaimana orang ini yang harus bisa menjawabkan manusianya, SDM-nya. Kalau SDM-nya betul-betul cerdas, tidak hanya pintar aja, dia cerdas, mampu beradaptasi, mampu menciptakan sebuah inovasi, apalagi kalau inovasi disiapkan dengan sistem, kita akhirnya membuat inovasi ekosistem, itu lebih sangat dibutuhkan untuk menghadapi revolusi 4.0 ini, untuk menghadapi
Society 5.0 ini. Nah, kita sudah berada menyongsong di tengah-tengah kehidupan seperti itu ya. Tentunya Polinema ini sangat strategis dan harus bangkit gitu Pak. Gitu harus kita dorong kalau perlu ya. Anak-anak dari lulusan SMA itu bisa masuk Polinema itu sangat bagus sekali untuk kedepannya gitu, nanti. Gitu. Ya. Ada referensi ya, ada referensi dari Pak Sunggono ya. Gitu loh. Karena ancaman itu yang presensi nggak tanggung-tanggung, seorang jenderal bintang 2 ya. Betul. Karena menyikapi kehidupan yang seperti ini gitu loh, yang tidak boleh kita lengah, jangan sampai kita menjadi pecundang. Kita harus jadi pemenang. Makanya vokasi ini perlu diperbanyak di Indonesia ini. Artinya keberadaan Polinema sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi terbaik di Indonesia itu punya peran yang sangat strategis ya. Sangat strategis. Kira-kira kemudian apa Pak? Kira-kira kolaborasi yang bisa dilakukan oleh Polinema? Bapak sekarang kan berkarir di Angkatan Udara. Bintang 2 kemudian di Angkatan Udara. Kebetulan di Polinema itu kan juga ada program studi teknik perawatan pesawat udara, Saudara Pak. Ini kira-kira kolaborasi apa Pak ke depan Pak? Banyak Pak, yang perlu ditingkatkan bahwa kita ada standarisasi hasil sebuah riset. Nah, yang perlu kita garap di sini, kita masuk di TRL yang mana gitu. Pak. Teknologi readiness itu. Levelnya tuh level di mana yang Bapak yang tahu ya dosen sini ya. Nanti dijelaskan masuk ke TRL yang mana 1, 2, 3 atau sampai kan itu 9 nih 1 sampai 9. Siap. Kalau ini udah masuk ke angka misalnya 4, 5, 6 untuk TRL-nya, otomatis kan udah masuk kepada development. Pengembangan. Atau nanti masuk deploy artinya itu sudah masuk ke tempat industri yang bisa membuat barang-barang industri yang manufaktur yang bisa produk-produk yang dihasilkan produk untuk kepentingan pesawat di sini bisa diriset nih Pak, bisa bekerja sama contohnya dengan mungkin bisa Info Global atau yang lainnya yang mungkin banyaklah industri-industri yang sekiranya bisa untuk mendukung hasil riset, hasil rekayasa dari sini, rekayasa engineering dari sini gitu. Maksudnya begitu. Ini perlu dikembangkan sehingga yang jelas bagaimana meningkatkan TRL-nya ini, hasil riset dari mahasiswa ini betul-betul nanti bisa pada level untuk bisa dikembangkan atau bisa digunakan langsung. Itu yang kita harapkan untuk kolaborasi seperti itu. Kemudian sehingga tidak perlu beli spare part. Ini Pak Sunggono sebagai deputi pengembangan di Wantanas ya. Kira-kira peluang-peluang yang harus diambil atau yang harus dilakukan oleh Polinema ke depan ini, terutama dalam menyiapkan generasi bangsa yang alumni Polinema ini, kira-kira menurut pandangan Pak Sunggono itu apa Pak kira-kira Pak? Yang jelas di Sekjen Wantanas ini kan sebagai dapur Pak. Dapur untuk membuat bagaimana saran tindak kebijakan untuk penetapan kebijakan dan strategi. Tentunya permasalahan-permasalahan yang ada di sini yang bisa kita untuk sampaikan kepada pimpinan dewan, karena pimpinan dewan ini kan presiden. Nah, itulah perlu kita kaji di situ, kita analisis, kita buat saran tindak, kita buat rekomendasi kepada pimpinan supaya apa? Bagaimana untuk mempercepat ini untuk memberikan booster supaya percepatan ini terjadi untuk menghadapi situasi seperti ini. Gitu. Artinya pimpinan tertinggi itu memang ada di presiden. Ada di presiden. Makanya hal ini ada permasalahan-permasalahan kita kumpulkan, termasuk saya datang ke Malang ini kan, bisa kita komunikasi, kita lihat bagaimana nanti kondisinya perguruan tinggi. Kalau hal ini yang masih bisa didorong, ada permasalahan-permasalahan yang tentunya ini membutuhkan suatu kebijakan. Nah, inilah saya sebagai istilahnya merumuskan, mengkaji, kemudian merumuskan bagaimana rancangan kebijakan yang tepat untuk bagaimana bisa mempercepat dari proses ini pengembangan. Tentunya bagi Polinema merupakan satu penghormatan ya Pak Sunggono. Artinya di samping jadi kehormatan juga kebanggaan ya. Mengapa Wantanas ini kemudian menjatuhkan pilihannya kepada Polinema? Kalau boleh tahu betul. Pak, apa kira-kira Pak faktor yang karena tadi Pak, mengapa Polinema dijadikan sebagai sebuah perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi vokasi yang masuk dalam kriteria Wantanas untuk dijadikan sebagai kunjungan gitu loh. Karena saya bilang tadi Pak bahwa
kita lagi betul-betul mendorong perguruan yang tinggi yang vokasi ini untuk bisa segera berkembang di Indonesia ini. Ya. Kita milih Kota Malang dan Polonema ini, tentunya Polonema ini sudah memiliki nama, Pak. Ya, sudah istilahnya sudah bisa menjadi contoh kalau perguruan tinggi yang lain misalnya membuat politeknik bisa untuk melaksanakan studi banding di sini, gitu. Mengkaji di sini supaya sama-sama kita bergerak, kita maju dan di dalam menghadapi situasi perkembangan teknologi yang sekarang ini. Itu, Pak. Kalau menurut Pak Sungkono ya, sejauh pengamatan Bapak mengamati perkembangan sikap dan perilaku mahasiswa terutama dari segi wawasan kebangsaan seperti yang diharapkan oleh Wantanas tentunya. Betul. Kira-kira apa Pak yang masih perlu diperbaiki ke depan itu, terutama oleh Polonema sebagai sebuah institusi gitu loh, Pak? Ya, betul, Pak. Jadi saya lihat kita tidak hanya pendidikan di hard skill, tapi soft skill ini penting. Di mana teori McGregor itu di dalam psikologi itu ada multiple intelligence yang itu. Multiple intelligence yang ada di dalam diri mahasiswa ini, tentunya salah satunya adalah soft skill inilah yang menjadi istilahnya kekuatan potensial kekuatan potensial yang harus didorong. Apa itu soft skill yang harus didorong? Adalah nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai bela negara itu yang harus ditanamkan di situ. Betul. Salah satunya mencintai Pancasila, sadar berbangsa dan bernegara. Itu yang harus diperkuat, rela berkorban untuk bangsa ini. Ini jangan sampai ini warisan dari leluhur para pejuang kita ini luntur gara-gara dengan perkembangan situasi yang ada. Perkembangan situasi tetap kita harus adaptasi, tapi begitu tatkala kita harus diperkuat dengan energi potensial yang ada dalam dirinya itu untuk mampu dia mendorong teknologi ini menjadi lebih kuat dan kita mampu bersaing di dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Kita perlu bersaing secara global. Itulah yang perlu, Pak. Jadi ini pembinaan karakter ini sangat penting. Karakter sangat penting. Apalagi terkait dengan 4 konsensus dasar tadi, Pancasila, dan dasar 45, Pendidikan Negara, dan NKRI. Ini harus betul-betul dipahami dan dihayati, terutama Pancasila ini sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa, pandangan hidup bangsa, dan memiliki nilai-nilai, punya nilai-nilai dasar, nilai-nilai instrumental, dan nilai praksis yang harus betul-betul nilai itu sebagai nutrisi di dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Kalau betul-betul sebagai nutrisi, maka kalau tumbuhan itu dikasih nutrisi, maka tumbuhan akan tumbuh subur, Pak. Indonesia dapat nutrisi Pancasila, betul-betul nutrisi masuk ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, maka negara ini akan tumbuh subur. Termasuk nutrisi bagi generasi generasi bangsa yang notabene generasi milenial ini yang perlu dia diberikan nutrisi yang cukup banyak supaya segar, Indonesia akan tumbuh dengan bagus nantinya gitu. Salah satu kegiatan terutama bagi mahasiswa baru di Polonema, Pak Sungkono, mereka itu sebelum menempuh mata kuliah secara klasikal tentunya mereka itu ada namanya ada program di Polonema namanya latihan dasar kepemimpinan, di mana yang memberikan latihan itu adalah dari bapak-bapak atau instansi militer. Terkadang orang tua ini ada kekhawatiran. Oh, jangan-jangan ini kalau nanti dilatih militer anak saya menjadi militer kemudian sikapnya menjadi tentara. Ini mungkin perlu disampaikan Bapak kepada orang tua, adik-adik mahasiswa, sebab kekhawatiran itu ada gitu loh, Pak. Monggo Pak Sungkono. Saya kira kita tidak perlu khawatir karena kita sudah punya standar, Pak, ya. Standar bagaimana membina, mengarahkan, kemudian memberikan istilahnya contoh atau menggunakan metode macam-macam lah itu untuk bagaimana anak ini dia memiliki karakter memiliki karakter betul-betul dia karakter bela negara. Ini yang sangat penting yang perlu ditanamkan. Kalau
nanti tidak kita yang membela negara itu siapa yang siapa lagi ya? Siapa lagi? Kalau bukan generasi muda ya. Bukan generasi muda, generasi yang ini yang melanjutkan loh. Iya, kehidupan bangsa negara yang melanjutkan anak-anak ini. Betul, betul. Mojopahit bisa bertahan sampai 350 tahun itu kan karena terus dia berlanjut di dalam proses berkesinambungan itu. Iya. Ya. Nah, ini yang perlu disadari oleh para orang tua bahwa kita sudah punya standar pelatihan, yang mana pelatihan itu tentunya akan membawa perubahan karakter, ya, perubahan mindset. Nah, itu supaya betul-betul anak-anak ini mencintai negaranya, sadar berbangsa juga, cinta pada Pancasila. Ya. Bukan menjadikan mereka untuk menjadi seorang militer. Tidak. Kita bela negara itu tidak harus pakai militer. Militer, siap. Nah, jadi bela negara itu macam-macam, ya kan. Bela negara itu melalui sesuai dengan profesi masing-masing. Sudah diatur Pak di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 ya. Nah, tentang PSDN itu kan. Itu sudah diatur di situ. Jadi nggak usah khawatir takut ini nanti pendidikan militer terus nanti jadi militerisme. Tidak seperti itu. Khawatirkan kan begitu, Pak. Militer itu salah satu metodologinya aja. Itu loh metode militer supaya apa? Kita disiplin. Ya, siap. Diambil contohnya disiplin. Supaya kita tidak kena penyakit kudis. Begitu ya. Kurang disiplin. Kita tidak kena penyakit kutil, kurang teliti. Terus kita tidak punya penyakit kurang rapi. Itu kan militer kan dirapikan, disiplinkan. Penyakit-penyakit itu udah menjamur di anak muda, Pak. Penyakit kudis, kutil, kurap. Nah, sudah menjamur ya. Menjamur supaya dihilangin lah penyakit itu bisa sembuh itu. Artinya bisa dalam tanda petik terselamatkan. Terselamatkan dari penyakit itu. Iya. Supaya bangsa ini maju gitu ya. Iya. Jadi begitulah wawancara singkat saya, Humas Politeknik Negeri Malang bersama Bapak Marsikal Muda Dr. Sungkono SE MSI. Beliau adalah sekarang menjabat sebagai Deputi Pengembangan Dewan Ketahanan Nasional. Yang mana sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Danlanut Abdurrahman Saleh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberikan penyegaran terutama kepada adik-adik mahasiswa, kepada orang tua yang akan menguliahkan putra-putrinya di Polinema. Amin. Seperti yang dikatakan oleh beliau, tidak usah takut, tidak usah khawatir bahwa latihan dasar kepemimpinan yang dilakukan oleh Polinema semata-mata untuk menciptakan sebuah kedisiplinan. Sebab salah satu kunci keberhasilan adalah ada di kedisiplinan. Sekali lagi terima kasih Pak Sungkono. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas negara. Semoga amanah dan sukses selalu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.